kabar buruk dari Macau. Selamat mendengarkan. Tuan muda, ada berita buruk dari Macau. Tampak seorang lelaki separuh baya berkulit sedikit gelap kini memberikan laporan kepada pemuda yang saat ini tampak sedang sibuk melayar di website di ponsel miliknya. Dia segera menghentikan aktivitasnya di ponsel tersebut, lalu menoleh ke arah lelaki setengah baya tadi. Ada berita apa yang Anda ketahui dari Macau, senior? Tanya pemuda itu. Baru saja aku mendapat kabar bahwa Rudolf Miller tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Jawab lelaki setengah baya itu. Apa? Kata pemuda itu sambil memegangi dagunya. Senior, sebenarnya itu bukan urusan kita. Namun, aku tertarik juga dengan berita ini. Yang jelas, saat ini, Honor itu benar-benar ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Aku juga menduga bahwa saat ini dia sedang menyusun ketakutan. Menyusun kekuatan. Yang pasti, kita harus senantiasa bersiap siaga karena sewaktu-waktu dia mungkin saja akan berangkat ke Indonesia. Jawab pemuda yang tampak sesekali menowel hidungnya itu. Lalu, apakah tuan muda akan berangkat ke Indonesia? Tanya lelaki setengah baya itu. Mendengar pertanyaan itu, pemuda itu spontan menggeleng. Lalu, apa rencana Anda selanjutnya, tuan muda? Inilah yang saat ini sedang aku pikirkan. Aku ingin mencari sebuah kota, lalu melanjutkan kuliah di sana, di mana tidak ada satupun yang mengenalku. Apakah ada yang bisa Anda rekomendasikan, senior? Tanya pemuda itu. Sejak tadi dia mencari-cari tempat yang sesuai untuk pergi, agar tidak ada yang mengenali dirinya. Namun, tetap saja, dia tidak bisa menemukan tempat yang sesuai. Metro City, tidak. Star Hills, apalagi. Kemudian, Garden Hills, itu sama saja bohong. Saat ini, dia benar-benar telah buntu. Ada satu kota berkembang, bernama Quantum City. Kota ini terletak di bagian utara Country's Home. Jika berangkat dari Metro City, membutuhkan waktu 3 hari baru sampai. Tapi, jika menyeberang dari Country's Home melalui jalan laut, hanya memakan waktu 12 jam saja. Di sana, ada sebuah universitas bernama Globes University. Anda bisa belajar dengan tenang di sana. Jawab lelaki berkulit setengah sedikit gelap itu. Pemuda itu kini tampak berpikir sejenak, lalu mencoba mencari informasi tentang kota itu melalui internet. Sepertinya tempat ini sangat cocok untuk memulai sesuatu dari bawah, menurut pesan guruku. Apakah ayahku memiliki bisnis di sini, senior? Perusahaan milik tuan besar berada di mana-mana. Jika di luar negeri saja, dia bisa mendirikan perusahaan raksasa. Apalagi hanya di kota seperti Quantum City ini. Di sana, ada pusat hiburan bernama Quantum Entertainment, anak perusahaan dari Future of Company. Hotel Mutiara, cabang Quantum City. Juga ada pusat perbelanjaan dan banyak lagi restoran, kafe, dan homestay milik ayah Anda. Anda jangan khawatir, tuan muda. Walaupun tuan besar memiliki beberapa cabang perusahaan di sana, namun tidak banyak orang yang mengenal beliau. Ini karena tuan besar sendiri tidak terlalu memandang kota yang tidak ada apa-apanya dibanding Star Hills. Bahkan, untuk ukuran Country's Home pun kota itu masih lebih kecil. Hanya saja, gaya hidup penduduknya yang sangat mewah. Ada beberapa perusahaan di sana yang bisa dikatakan cukup lumayan, walau itu tidak ada sekuku hitam bagi Future of Company. Sepertinya ini sangat menarik. Aku bosan terus-menerus dihormati oleh setiap orang yang mengenalku. Aku ingin sebuah tantangan, di mana aku bisa memulai sesuatu yang baru. Saat ini, aku belum memikirkan untuk mengunjungi Indonesia. Karena calon budak keluarga Miller pun masih berada di dalam penjara. Masih ada waktu 2 tahun lagi, kata pemuda itu sambil menowel hidungnya. Apakah Anda ingin berangkat ke Quantum City ini, tuan muda? Benar, aku akan berangkat besok. Senior bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Aku tidak ingin kembali ke Mountain Lotus. Itu karena
Aku telah berpamitan kepada ayah dan ibuku. Baiklah Tuan Muda, sore ini saya akan mempersiapkan segala sesuatunya. Saya akan memastikan bahwa sore ini semuanya sudah beres. Terima kasih senior, kata pemuda itu. Macau, SAR, Cina. Saat ini, seorang pemuda berusia sekitar 20-an tampak menangis. Baru saja dia menerima telepon dari seorang manajer dari perusahaan bahwa saat ini ayahnya terlibat dalam kemalangan jalan raya yang merenggut nyawa ayahnya di tempat kejadian itu juga. Tanpa terasa, air mata pemuda itu mengalir deras seketika itu juga. Tanpa menghiraukan apapun lagi, dia segera memungut ponselnya dan segera keluar dari villa miliknya di kawasan Macau. Itu untuk menuju sebuah rumah sakit yang tadi dikatakan oleh si penelpon. Ketika pemuda itu tiba di sebuah rumah sakit, sudah ada beberapa orang yang memiliki jabatan penting di perusahaan milik ayahnya telah menunggu di sana. Paman Chan, apa sebenarnya yang terjadi? Katakan bahwa apa kabar yang aku terima ini adalah bohong, kata pemuda itu sambil menggoncang tubuh lelaki setengah baya yang menelponnya tadi. Tabahkan hati Anda, Tuan Muda. Semuanya benar. Ayah Anda telah meninggal dunia, jawab lelaki itu dengan mata merah. Coba kau jelaskan kepadaku, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Pinta pemuda itu. Saya dan Tuan Besar Rudolf Miller ingin berangkat ke Taiwan. Namun, di perjalanan menuju ke bandara, sebuah bus kosong dengan kecepatan tinggi telah menabrak mobil yang dikendarai oleh Tuan Muda. Ketika itu juga mobil tersebut lepas kendali, lalu menabrak pembatas jalan, sehingga mobil itu pun terbalik lalu terbakar, jawab lelaki yang dipanggil dengan sebutan Paman Chan itu. Lalu, bagaimana dengan sopir bus itu? Apa alasannya? Tuan Muda Albert, saat ini, sopir bus itu sudah diamankan di kantor polisi. Karena, ketika diperiksa, sopir itu dalam keadaan mabuk. Ayo Paman, tunjukkan jalan. Aku ingin melihat kondisi ayahku. Mari Tuan Muda, Albert, kata lelaki itu mempersilahkan. Mereka kini memasuki rumah sakit dan terus menelusuri koridor, lalu tiba di depan pintu sebuah kamar. Dengan tangan gemetaran, Albert mendorong pintu tersebut. Lalu kini dia melihat sosok yang sedang terbujur kaku di sebuah ranjang dengan kain putih menutupi dari kepala hingga kaki. Ayah, kata Albert sambil berlari, lalu jatuh berlutut di depan jenazah itu. Tabahkan hatimu, Tuan Muda, kata lelaki bernama Paman Chan itu. Ini pasti perbuatan honor. Tidak ada orang lain yang memiliki dendam terhadap ayahku. Hanya dia yang pernah mengancam untuk melakukan pembalasan, kata Albert dengan sambil terus menangis. Beberapa orang yang menyertainya mulai sibuk menenangkan dirinya, yang terus saja menangis sambil meninju lantai rumah sakit itu. Tenangkan diri Anda, Tuan Muda. Yang telah mati tidak akan bisa hidup lagi. Sekarang, Anda harus merelakan kepergian ayah Anda, atau Anda sendiri yang akan dimakan oleh rasa kesedihan Anda itu, kata mereka berusaha menenangkan. Baiklah, aku akan tenang. Memang benar, kata kalian itu. Yang mati tidak akan bisa hidup kembali, walaupun aku sampai menangis darah. Namun, aku tahu cara untuk membalas hutang nyawa ini. Tunggulah honor. Aku akan melakukan apa saja, asalkan aku bisa melampiaskan dendamku ini. Sekarang, urus pemulangan jenazah orang tuaku. Setelah itu, kita akan mengadakan rapat sore ini, kata Albert. Itu bisa kita tunda dulu, Tuan Muda. Saat ini, yang utama adalah mengurus jenazah ayah Anda. Setelah itu baru kita urus masalah perusahaan. Baiklah, sekarang ayo lakukan, perintah Albert. Mereka pun kini mulai mengurus segala sesuatunya untuk membawa jenazah Rudolf Miller kembali ke rumah duka.